Ini pada ngapain tadi guys? Apakah istirahat atau malah main lagi nih? Atau malah nyekrol lagi nih? Ya, nah ya edisi sore edisi ketemu bareng aku. Semoga pertemuan kita membawa berkah ya. Oke, nah mik ngaji, masya Allah ya. Tidur, masya Allah. Gosok, oke, masya Allah ya. Suara aku udah jelas ya teman-teman ya. Oh check out pula ya. Siap Mbak Caci, Mbak Akil, Mbak Tuti Sunarti ya. Siap Mbak Mistina, Mbak Nopianti. Yuk kita doa dulu. Robi Zomik ya, sebentar ya. Yuk kita doa dulu ya. Bismillah ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, aman ya guys. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke. Kita mulai ya teman-teman ya, tanya jawabnya ya guys. Ustazah kok seger terus? Iya nih, seger lah. Aku kan ketemu teman-teman orang baik ya, seger ya. Oke, kita mulai ya guys. Bismillah ya. Suara gambar jelas ya. Oke, ada pertanyaan nih ya teman-teman ya. Nuzul Quran nanti malam Zah? Enggak, nuzul Quran tidak nanti malam ya. Oke, nuzul Quran itu kata di malam ya. Nuzul Quran itu tadi malam bukan nanti malam. Nah, sementara nanti malam 18, besok malam 19, besoknya lagi malam 20. Nah, kalau udah di malam 20 berarti udah 10 malam terakhir yang ganjil ya. Kalau 10 malam terakhir ganjil, kita bersiap untuk melakukan iktikaf di malam Lailatul Qadar ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apakah boleh satu orang berasnya 3 kilo yang dikeluarkan? Zakat berlebih boleh. Jadi niatnya zakat dan sedekah. Sholat witir langsung 3 rakaat boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Witir langsung 3 rakaat boleh. Nanti niatnya sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2, 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke. Ustazah, sholat sunnah terbaik pakai iftitah ya. Iftitah itu adalah sunnah muakkad. Jadi kalau teman-teman gak pakai iftitah sayang banget ya. Jadi kalau bisa iftitahnya dipakai ya. Ustazah, oke gitu ya. Apa saya dosa jika nggak suka sama orang yang tepati janji? Yang tidak disukai itu adalah sikapnya, sifatnya, bukan orangnya. Ya, kita tidak suka dengan sifatnya. Kita nggak suka dengan sikapnya. Kita bukan nggak suka dengan orangnya. Sama aku kurang suka dengan orang yang suka tidur sampai jam 8 sampai jam 9. Padahal dia orang yang bekerja, dia adalah anak muda. Aku nggak suka dengan sifat males itu. Jadi yang aku nggak suka itu adalah sifatnya, bukan orangnya ya. Oke ya, Ustazah, oke, qobliyah zuhur boleh nggak 2 rakaat? Qobliyah zuhur cuma 2 rakaat boleh, bagusnya 4 rakaat ya, bagusnya 4 rakaat ya. Oke, semoga Ustazah saya sudah beli madu, iya Mbak Cuci, benar dong Mbak Cucu ya, semoga bermanfaat ya. Oke, Ustazah saya sudah, oke udah ya aman ya, mantap ya, oke. Oke kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, iya Mbak Cucu, memang kayak gitu ya Mbak Cucu ya. Oke Mbak Cucu, memang kayak gitu ya. Beda madu, beda rasa. Oke ya, beda madu, beda rasa ya. Yuk kita lanjut ya guys. Oke. Ustazah, boleh nggak pas tahiyat akhir bacaannya sampai tahiyat akhir bacanya tetap sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kalau baca iftitah setelah imam baca Al-Fatihah boleh nggak? Oh jangan. Jadi gini, ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Oke. Nah, ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Ya, nanti aku jelaskan Mbak Cucu ya. Oke, sebentar ya guys. Oke ya, aku ulang ya pelan-pelan ya. Oke ya. Uh, Oke, aku ulang ya. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah ya.
Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Oke. Ketika imam baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Ketika imamnya cepet banget ayat pendeknya, sementara makmumnya belum selesai Al-Fatihah, makmumnya ikut imam aja. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya guys, caranya seperti itu ya. Oke. Ustazah, oke gitu. Tergantung bundling yang mana Mbak Cucu ya. Nanti di akhir aku jelaskan ya Mbak Cucu ya. Ustazah kadang kalau baca at-tahiyat masih berbelit-belit nggak apa-apa. Tinggal belajar aja ya. Ustazah aku kalau berdoa takut banget takut salah doa terus kepikiran. Jangan. Doa itu adalah mayuridukum. Apa yang kita mau maka kita berdoa. Udah gitu aja. Apa yang kita mau itu yang kita doakan. Nggak usah takut salah, nggak ada masalah. Witir 1 kali salam boleh nggak? Witir itu 1 kali salam boleh nggak? Boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek. Kalau subuh kesiangan jam 6 gimana? Nggak ada gimana-mana. Kalau subuh kesiangan jam 6 ya sholat aja. Apakah berdosa? Tergantung. Telatnya itu karena lalai atau karena benar-benar ketiduran. Kalau karena lalai maka berdosa. Kalau karena ketiduran bener-beneran padahal udah hidupkan alarm, udah berusaha untuk hidupkan ya itu tidak berdosa ya. Aku bangun subuh sampai sekarang masih pakai alarm, bangun tahajud. 3 handphoneku hidup. 3 handphoneku hidup untuk alarm. Coba bayangkan teman-teman usahaku kayak gimana. Iya kan? Nah, cuma aku punya rekan yang sama-sama udah dari dulu tahajud kalau udah terakhir dilihat WhatsApp-nya jam sekian udah curiga ini orang belum bangun. Itu sih. 3 handphoneku untuk alarm. Jadi nggak ada masalah itu usaha. Kalau ketiduran juga ya itu kita tidak berdosa kan. Kita menghindarkan dosa kan. Ya. Ustazah, oke gitu ya. Kalau witir 1 rakaat saja boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke. Aku seperti terkena was-was karena takut berdoa, takut wudhu, sholat karena bakal mengulang-ulang terus. Ya itu nggak gampang, tinggal nggak usah diulang aja. Kan itu cuman kebiasaan yang dibantu oleh setan. Ya kalau kita was-was, habis wudhu was-was, tadi udah basuh muka nggak ya? Habis sholat was-was, tadi itu udah basuh kepala nggak ya? Was-was itu mah gampang, tinggal jangan diperturutkan aja. Iya kan? Nah ada dalil asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan ya. Abaikan. Udah tinggal gitu doang ya. Tadi aku udah basuh muka nggak ya? Udah abaikan. Tadi aku udah basuh telinga nggak ya? Udah abaikan ya. Ustazah, apakah anak wajib bayarkan vidya orang tuanya? Tidak. Sebenarnya itu adalah tugas orang tua. Kalau anaknya membayarkan ya itu bagian dari sedekah dari anak. Thank you Pak Dasmin ya. Kalau niat sholat dalam hati bisa disingkat Ustazah karena kepanjangan. Nggak ada masalah. Ustazah, kalau baca Quran salah dosa nggak ya? Saya baca Qurannya terbata-bata. Jadi gini, ada dalil al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran maka dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ta, dan siapa yang membaca Al-Qur'an dan terbata-bata dia membacanya. Wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Susahnya dia membaca dapat pahala. Bayangkan. Ustazah, kayak gitu ya. Kalau sholat sunnah nggak baca surat pendek gimana? Sholat sunnah itu nggak baca surat pendek itu berlaku pada sholat wajib dan sholat sunnah. Nggak baca ayat pendek nggak apa-apa. Sholat wajib pun nggak baca ayat pendek nggak apa-apa. Cuman kan sayang aja karena hukumnya sunnah. Oke? Ustazah, setelah sholat witir boleh sholat tahajud nggak? Silahkan, yang penting jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali. Orang yang ambeien sholatnya di bagian anus keluar lendir. Lendirnya biasanya darah dan nanah. Coba fokus. Seketika darah dan nanah itu hanya berada pada wilayah yang sakit maka dia najis ma'fu najis yang dimaafkan. Contoh jerawat.
Jerawat ini isinya darah dan nanah. Seketika darah dan nanah itu hanya menempel pada bagian yang sakit, pada bagian jerawat yang sakit, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Contoh, saya ada bisul di sini misalnya. Seketika bisul itu hanya berada pada wilayah yang sakit, dia tidak nempel kemana-mana, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kecuali kalau seandainya darah itu nempel kemana-mana. Jadi darah ambeien jika masih di wilayah yang sakit itu najis yang dimaafkan. Kecuali dia nempel ke bagian yang lain. Ustazah, malam Lailatul Qadar malam tanggal berapa? Teman-teman fokus, kasih aku waktu 3 menit. Aku mau jelaskan tentang malam Lailatul Qadar ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa. Aku jelaskan sedikit tentang malam Lailatul Qadar karena ini penting bagi yang belum mendengarkan. Malam ini adalah malam 18 Ramadan. Ya, besok 19 dan lusa itu adalah malam 20 ya. Nah, 10 malam terakhir mulai dari malam 20 sampai malam 30 itu adalah namanya malam 10 malam terakhir yang salah satu di saat malam itu pasti ada namanya malam Lailatul Qadar. Nah, ini penting ya biar beda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, malam Lailatul Qadar itu dijelaskan bahwa inna anzalnahu fil lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar dan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu lebih kepada 10 malam terakhir yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Nah, di antara malam-malam ganjil kita nggak tahu malamnya yang mana. Dan kebetulan di Indonesia antara pemerintah dan Muhammadiyah itu beda ganjilnya. Maka lebih bagus dianjurkan dari 20 aja. 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30 itu kemungkinan salah satunya malam Lailatul Qadar. Nah, apa ciri malam Lailatul Qadar? Ciri-ciri malam Lailatul Qadar yang pertama malam itu tidak turun hujan. Yang punya catatan tulis di rumah ya. Yang kedua malam itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Artinya malam itu sejuk. Oke. Yang ketiga malam itu adalah air laut terasa hambar. Oke. Dan besok paginya matahari tidak terlalu terik. Kenapa? Karena malaikat turun ke permukaan bumi di malam Lailatul Qadar mendoakan manusia pada saat itu, mengaminkan semua doa manusia pada malam Lailatul Qadar. Satu malaikat ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu akan menghalangi cahaya matahari yang naik ketika yang besoknya. Jadi besoknya itu malaikat kembali ke langit sehingga cahaya matahari tertutupi oleh sayap-sayap malaikat. Nah, malam Lailatul Qadar itu malam yang paling bagus untuk teman-teman melakukan aktivitas yang namanya adalah iktikaf ya. Coba teman-teman catat iktikaf. Nah, aku mau jelasin iktikaf ya, iktikaf. Oke, tadi malam 17 Ramadan itu malam turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz kepada Muhammad ya. Tapi malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Al-Quran itu kan turun dalam 2 tahap. Tahap pertama dari Allah ke Lauhil Mahfuz itulah malam Lailatul Qadar. Tahap yang kedua adalah dari Lauhil Mahfuz kepada Rasulullah itu adalah malam nuzul Quran ya. Kok nggak ada yang ngetik iktikaf? Kok nggak ada yang ngetik iktikaf? Amalan yang dianjurkan pada malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir adalah iktikaf. Oke? Oke, coba ketik iktikaf dulu. Oke, iktikaf. Kok cuekin aku? Ya, pada belum makan ini kawan ini. Udah pada pinter dia. Cobalah tengok tuh banyak kali gayanya. Nggak ada yang nulis. Ku sengat lebah juga nanti. Mazah itikaf. Oke, itikaf ya. Itikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid, tenang, diam. Ada 5 aktivitas itikaf. Yang bisa nyatet boleh catat. Ya, lagi serius.
Oke, itikaf itu ada 5 aktivitasnya ya. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua berzikir, yang ketiga baca Quran, yang keempat thank you ya yang udah nulis ya. Yang pertama zikir, yang kedua adalah baca Quran, yang ketiga adalah sholawat, yang keempat sholat sunnah, yang kelima muhasabah diri. Ya, jadi ada 5 aktivitas iktikaf dilakukan dalam waktu 1 jam cukuplah ya. Misalnya habis taraweh, teman-teman tetap di masjid ya, jangan pulang dulu dari masjid ya. Teman-teman berzikir, berdoa ya, kemudian, berzikir, berdoa ya, mengingat kekurangan diri, sholat sunnah. Nah, banyak banyak doa ya, doa pada malam Lailatul Qadar sangat mustajab ya. Doa pada malam Lailatul Qadar sangat mustajab banget ya guys. Oke ya, doa pada malam Lailatul Qadar sangat mustajab ya. Ustazah, oke ya, kalau di musola boleh nggak jadi masalah ya. Kalau di musola boleh ya. Oke, apa itu zikir? Zikir itu ya zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu subhanallah, subhanallah, zikir, oke. Yang kedua baca Quran, terserah mau baca Quran apa. Yang ketiga adalah berdoa. Doalah ya, doakan anak kita, doakan suami kita, doakan hutang kita, doakan masa depan kita, doakan orang-orang zalim, doakan nasib kita, doalah pakai bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat adalah muhasabah diri. Muhasabah diri ini ingat-ingat kekurangan diri ya, ingat-ingat kekurangan diri. Ya Allah, saya masih suka gibah, ya Allah saya masih suka ngeluh, ya Allah saya masih suka marah-marah. Muhasabah. Kemudian sholat. Nah, sholat ini bisa sholat tahajud, bisa sholat taubat, bisa sholat hajat, bisa sholat istikharah ya. Pokoknya boleh boleh terserah mau yang mana nih. Aku mau sholat terus boleh aja. Aku mau baca Quran aja terus selama itikaf boleh aja. Aku mau zikir terus selama itikaf boleh aja ya. Nah, itikaf itu mesti tenang, diam di masjid atau di musola. Ya, perempuan boleh itikaf, nggak ada masalah. Kan ada teman-teman lain juga yang itikaf. Ya, ada perintah untuk bagi laki-laki, idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Maka perempuan boleh ke masjid ya. Nah, cuma kalau iktikaf ini dilakukan di rumah, dia bukan iktikaf namanya. Ya, iktikaf itu mesti di masjid dan musola. Tidak harus sampai pagi. Orang kan banyak berpikir iktikaf sampai pagi nggak pulang-pulang kayak Bang Toyib ya kan. Jangan ya, cukup teman-teman 1 jam atau habis witir pulang dulu. Nanti kan azan subuh jam 4.30. Teman-teman datang jam 3.30, 1 jam menjelang azan subuh cukup lah. Yang penting setiap hari ya. Kalau di musola boleh, di masjid boleh. Ya, tapi di musolanya itu musola yang sudah diwakafkan ya. Musola yang sudah diwakafkan ya. Teman-teman, bukan musola dalam rumah, tapi musola yang udah dipakai orang banyak ya. Kalau itikaf di rumah itu bukan itikaf. Kalau di rumah itu namanya baca Quran. Kalau di rumah itu namanya zikir. Kalau di rumah itu namanya berdoa. Tapi kalau mau dia dianggap itikaf, dia mesti di masjid atau di musola. Oke? Ya, ya aku tim yang itikaf itu menjelang azan subuh. Jadi habis witir aku memang pulang. Nah, nanti menjelang azan subuh baru ke masjid. Ya, bawa sahuran buat jamaah, buat kita. Ya, kita boleh bawa teh atau sekedar kurma sambil kita itikaf. Karena waktu terbaik itikaf itu sebenarnya sepertiga malam terakhir. Jadi malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh, ya kan. Bawa madu, ya bawa madu dalam tumbler, bawa madu campur air hangat, kasih tumbler sup ikat. Nah, ya kan, bawa kurma, ya kan, nah bawa air putih hangat, udah cukup sih cukup. Nah, terus teman-teman zikir lah, itikaf lah, menjelang bersahur lah, ya apalagi menjelang sahur juga doa mustajab, iya kan. Oke gitu ya.
gitu ya. Ustazah, oke, sama-sama Mbak Elvi ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Bunyi geledek, geledek itu petir. Kalau bunyi petir, dor. La haula wala quwata illa billah. Jangan dor, mati kau mati kau mati. Oke gitu ya. Maaf Ustazah belum paham Oma ya. Ustazah saya berdosa berbohong pada orang yang mendekati anak bujang. Saya bilang anak saya udah punya pacar. Berdosa itu. Ya bilang anak bujangnya jangan pacaran nak. Bilang sama anak itu jangan pacaran nak. Udah gitu aja ya. Ustazah kalau baca inna amarohu saat sujud terakhir bisa dihitung menggedakan jari boleh nggak masalah ya. Oke, gitu ya guys. Sholat pakai parfum beralkohol jangan atau cari parfum yang kadar alkoholnya di bawah 3 metil 3 etanol ya. Oke, gitu ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Nah, udah paham ya kira-kira ya teman-teman ya bahwa itikaf itu kayak tadi caranya. Dilakukan dari malam ke-20. Ciri-ciri malam Lailatul Qadarnya sudah, itikafnya sudah. Yang sekarang yang ketiga apa amalan apa zikir atau doa terbaik pada malam zikir terbaiknya ya. Nah, zikir malam Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Pakai punya parfum Ustazah aja harum dan aman. Benar. Oke, Allahumma innaka ini nih doa malam Lailatul Qadar bangun, bangun, bangun. Ya, bangun ya yang udah lemah letih lengsung lunglai ya. Nih doa malam Lailatul Qadar dihafal dulu cuy. Bangun, bangun, bangun ya. Nah, itu doa malam Lailatul Qadar ya. Ini harus disiarkan banyak-banyak ini ya. Doa malam Lailatul Qadar ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Udah boleh dibaca mulai hari ini ya. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Bolehkah sholat tarawih 4 rakaat 1 kali salam? Afdolnya adalah 4 rakaat 2 kali salam. Tapi kalau teman-teman mau 4 rakaat 1 kali salam boleh tapi tidak pakai tahiyat awal. Oke? Kalau nggak hafal boleh bahasa Indonesia, boleh tapi dihafal aja, nggak lama kok Mbak, screenshot aja dulu. Ya dihafal aja pelan-pelan nih dia. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau Mbak catat di buku, nanti Mbak baca setiap habis sholat, lihat bukunya. Jangan screenshotnya yang dilihat habis sholat, ada mukaku soalnya, nanti Mbak terlalu khusyuk pula. Ya, screenshot, catat di buku, habis sholat boleh baca buku. Jangan di screenshot terus habis sholat lihat HP, nanti nggak khusyuk sholatnya. Oke? Nah, karena ada mukaku di sana. Jadi doanya sedikit aja ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Oke, gitu ya. Sudah baca? Setiap habis sholat zah, mantap. Sholat sunnah awabin di bulan puasa boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah kalau masjidnya jauh cari musola ya. Ustazah, oke, iya. Kalau lagi haid boleh dibaca, boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Lagi haid boleh dibaca, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke ya, sebentar ya. Oke, maafkan aku, ngapa Mbak Heriuni? Minta maaf ya. Ustazah, oke, kenapa sujud sebentar ya. Oke ya. Ustazah, pakai ya karim boleh ya. Ustazah, gimana kalau kita ke masjid apa yang didahulukan? Tahiyatul masjid atau sholat sunat qobliyah? Tahiyatul masjid dengan qobliyah dulu kan adalah sholat sunat tahiyatul masjid dengan qobliyah ya. Nah, ketika teman-teman sudah qobliyah itu udah sama dengan tahiyatul masjid menurut sebagian ulama. Ustazah, oke clear ya.
Oke, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sama, fa'fu anna juga sama ya. Ustazah, kenapa sujud terakhir itu ada yang lama sujudnya? Sambil sujud sambil dia ngitung hutang, Mbak. Canda ya, Mbak. Sujud terakhir itu doa kita mustajab. Coba teman-teman yang lain dengerin ya. Bahwa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa-doa kita diijabah. Salah satu doa diijabah adalah doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Makanya ada orang yang sujud terakhir itu setelah subhanallahil a'la wa bihamdi 3 kali, dia lama-lama sujudnya. Nah itu dia berdoa Mbak ya, doanya macam-macam. Bisa doa yang tadi tuh Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Itu doa di 10 malam terakhir Ramadan ya. Atau dia baca doa yang lain seperti doa Allahumma rzuqani makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar atas segala masalah. Atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau doa terhindar dari api neraka Allahumma ajirna minan nar. Makanya doa-doa pendek itu dihafal, bisa dibaca di sujud terakhir. Lah aku nggak pandai doa-doa Arab. Ya udah, kalau mau pakai bahasa Indonesia aja. Tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Ya nanti bisa ujung-ujungnya bisa berdoa di sujud terakhir. Nah seperti itu ya. Jadi ada beberapa tempat mustajab untuk berdoakan. Sujud terakhir ketika mau habis sholat, ya kan. Kemudian saat hujan lebat, ya kan. Saat petir berbunyi, ya kan. Dan seterusnya ya. Oke ya. Ustazah, oke. Clear ya, saat hujan lebat, sujud terakhir ketika mau habis sholat, antara azan dan iqomah itu mustajab. Ada azan dan iqomah itu mustajab ya. Saat berbuka puasa, saat bersahur itu doa mustajab ya. Jadi antara azan dan iqomah itu jangan ngobrol cuy. Antara azan iqomah itu doa. Jawab azan, angkat tangannya dan berdoa walaupun kita di rumah ya. Oke, siap Mbak Elvi. Oke ya. Gitu ya guys. Jadi itu dia ya. Jadi ya cari doa. Sama saat bersahur juga. Sengaja aku bersahur berpuasa esok pagi karena Allah. Ya, lalu kemudian makan kurma, minum madu, angkat tangannya doa, baru makan besar. Berbuka juga gitu. Allahumma lakas sumtu, minum madu, makan kurma, doa dulu, baru makan besar. Itu sangat mustajab ya. Ustazah, kalau vidya dibayarkan kapan? Kalau benar-benar udah nggak mampu ganti karena udah sangat tua, boleh dibayar di bulan Ramadan boleh. Setelah Ramadan juga boleh. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Saat idah boleh nggak ikut sholat id? Boleh. Saat idah itu boleh aja sholat. Yang nggak boleh itu deket-deket dengan laki-laki lain. Lagi apa bang? Lagi santai deh. Abang temani aku ya. Iya dek, tenang aja. Itu yang nggak boleh. Oke. Ustazah, oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Puasa Daud habis Ramadan dimulai kapan? Tanggal 2 Syawal udah boleh. Ya, hari ini tanggal 30 Ramadan, besok adalah tanggal 1 Syawal kita lebaran, besoknya udah bisa mulai puasa Daud. Apa beda fa'fu anni, fa'fu anna? Kalau fa'fu anni, Allah maafkan aku. Kalau fa'fu anna, Allah maafkan kami. Oke? Sama aja itu juga dia Mbak. Ustazah, oke. Kalau sholat qobliyah subuh di rumah, terus ke masjid sholat tahiyatul masjid, boleh nggak masalah. Oke, Ustazah, oke, saya tinggal di lingkungan non-muslim. Dosa nggak saya jualan di siang hari? Enggak, Mbak. Kalaupun Mbak jualan di lingkungan yang nggak non-muslim, Mbak pengen jualan karena ada non-muslim di sana, ada wanita haid di sana, ada orang sakit di sana, ada orang stroke di sana yang bisa jadi akan beli makanan Mbak, nggak apa-apa. Yang penting adabnya Mbak jaga, ya kan? Oke, Ustazah, kalau doa setelah azan belum hafal, boleh baca doa Rabbana Atina. Doa setelah azan gak wajib. Kalau Mbak baca, yang lain juga gak apa-apa ya. Vidya boleh ke anak kita yang bayar ya silahkan, gak ada masalah ya.
Ustazah, oke. Kalau sedekah lebih baik ke masjid, sedekah sejadah Al-Quran atau ke saudara sendiri, beda. Kalau sedekah ke masjid itu namanya amal jariah, ngalir pahalanya kalau kita meninggal. Tapi kalau sedekah ke orang, pahalanya nggak ngalir, tapi kita dapat doa. Ya, kita dapat doa. Dua-duanya bagus, nggak ada masalah ya. Ustazah yang puasa Daud nggak usah puasa Syawal, nggak usah. Kalau udah puasa Daud nggak usah puasa yang lain lagi, udah paling bagus puasa Daud. Ustazah, oke, puasa Syawal nanti aku ingatkan ketika sudah masuk Syawal. Sekarang teman-teman fokus dulu ke malam Lailatul Qadar. Persiapkan dulu fisiknya untuk itikaf di malam Lailatul Qadar sampai malam ke-30. Nanti udah dekat-dekat Idul Fitri, aku akan sampaikan tentang Syawal, mandi sunnah Idul Fitri, khutbah Idul Fitri, ya kemudian kapan mulai puasa Syawal, kapan mulai puasa Daud, aku temani. Kita libur live cuman sehari, hari 1 Syawal saja. Selebihnya kita pakai waktu untuk ibadah dan tausiah serta tanya jawab di akun ini. Ya, jadi aku temani teman-teman, gak usah khawatir, pantau video-video aku, semoga kehadiran video aku bermanfaat buat teman-teman. Ustazah, bolehkah kita membayar zakat fitrah ibu kita? Boleh. Kita bayarkan zakat fitrah orang lain pun gak ada masalah ya. Kita bayarkan zakat fitrah orang lain pun gak ada masalah. Tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat bebas. Mau 8 boleh, mau ini juga boleh, mau ini juga boleh. Apa benar ngupil batal puasa? Siapa bilang? Ngupil itu batal kalau sambil makan coklat. Kalau ngupil doang nggak batal. Kalau sambil makan coklat baru batal. Ngupil tidak membatalkan puasa. Oke. Ustazah, apakah hari ini udah masuk Lailatul Qadar? Tidak. Jadi Lailatul Qadar itu berada pada 10 malam terakhir ya. Malam 20, 21, 23, 25, 27, 29. Hari ini hari ini masih malam 18, besok 19, besoknya lagi 20 ya. 1 Syawal kapan? Belum kepikiran aku 1 Syawal, masih terlalu jauh. Fokus aja dulu dengan malam Lailatul Qadar ya. Korek kuping tidak batal ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke ya. Ustazah, oke ya. Kalau gunting kuku tidak batal ya guys. Gunting kuku tidak batal ya. Ustazah, oke, kalau mandi besar kepala 3 kali, badan bagian kanan dan 5 kiri 5 kali sahkah? Sah ya. Ustazah, berjemaah taraweh 22 sendiri 8. Taraweh 20 sendiri 8. Nggak ada masalah ya. Ustazah, flek haid keluar 4 hari sebelum haid itu udah haid ya. Haid itu adalah dari flek haid dan flek lagi. Sampai nanti fleknya itu berubah menjadi cairan putih. Jika fleknya itu berubah menjadi cairan putih, maka itu adalah baru dia tidak haid lagi ya. Oke, nah gitu ya guys. Mbak Cynthia, madu akasia itu juga madu lavi. Mbak coba lihat bacaannya, di bawah ada bacaan nektar akasia. Yang belinya madu akasia, yang datangnya madu lavi. Ya madu lavi itu nama perusahaannya. Akasia itu jenis madunya. Coba lihat bacaannya di bawah ya. Oke, gitu. Itu juga dia Mbak, udah benar itu ya. Ustazah, oke ya. Oke, itikaf di rumah boleh nggak? Itikaf di rumah enggak. Kalau di rumah itu namanya adalah baca Quran. Di rumah itu namanya adalah sholawat. Kalau mau dianggap itikaf di masjid. Lavi itu nama perusahaannya. Akasia itu jenis madunya. Udah bener itu Mbak. Udah bener ya. Diminum ya. Oke, Ustazah, katanya ada madu hipertensi. Ada. Madu akasia yang tadi Mbak beli ya, yang tadi teman kita beli. Ya, madu akasia itu untuk penyakit dalam kayak hipertensi ya, kayak kolesterol ya, kayak asam urat, kayak asam lambung, kayak haid gak lancar, kayak vertigo. Nah, itu adalah madu untuk penyakit dalam. Sementara ada madu untuk sakit luaran seperti pertulangan, persendian, lutut, tulang, tumit, pinggang, saraf kejepit, itu madunya osteo. Kita 2 madu
madu yang best seller ya. Iya Mbak Lili ya. Ustazah, oke, temanku jarang sholat dan puasa. Apa harus dijauhi? Ya tidak. Nggak ada hubungan dia nggak sholat dengan kita. Justru kita dekati supaya dia mau ikut kita. Oke ya. Mau madu untuk tulang? Kita punya madu tulang yang udah kita campur dengan royal jelly dan bipolen. Ih, vitaminnya mantap. Tercio-nya udah berpuluh-puluh ton di akun kita. Oke. Ustazah, mamaku SK mau beli madu bisa tolong di-spill? Hah, bisa, bisa. Jualan nasi di siang hari Ramadan penuhi adabnya, jangan dilihat orang ya. Nggak apa-apa Mbak Cynthia ya, semoga suka ya. Ustazah, oke ya. Kalau doa kunut nggak hafal diganti doa lain, nggak usah kunut kalau nggak hafal kunut ya. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Oke ya. Ustazah, ngasih makanan ke tetangga nggak puasa apakah boleh? Kalau nggak puasanya itu karena dia sakit boleh. Kalau nggak puasanya karena dia haid boleh. Tapi kalau nggak puasanya karena dia dalam keadaan males itu nggak boleh ya. Oke, karena dia dalam keadaan malas itu nggak boleh. Oke. Ustazah, kalau kita sedekah malam nuzul Quran, maka malam ini adalah malam ke-18. Artinya 2 hari lagi kita akan berada pada 10 malam terakhir. Ingat, gong daripada Ramadan adalah 10 malam terakhir, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi di antara 1 tahun ada waktu yang paling mulia. Di antaranya 4 bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Ya, siap Mbak Umi Siti. Nah, di antara 4 bulan ini ada hari yang paling utama yaitu hari Jumat. Di antara hari ada malam yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar ya. 10 malam terakhir saya akan jelaskan sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Siap Mbak Yati ya, Mbak Iwan, oke. Mbak Empoy ya, Mbak Riza, Mbak Vina ya. Siap Mbak Wahyu. Kira-kira udah bisa kita mulai belajarnya dengan ikhlas? Oke. Kira-kira udah kita bisa mulai belajarnya guys. Aman ya. Oke, itu sudah aman, sudah ya. Oke ya, kita mulai ya. Siap Mbak Istiwiwit. Nah, teman-teman, malam Lailatul Qadar itu kalau ada yang mau nanya, tanya aja ya sambil aku coba jelaskan ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oke. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan gitu ya. Oke, malam Lailatul Qadar itu Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Letaknya pada 10 malam terakhir ganjil. Ya, 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian malam Lailatul Qadar itu dia punya ciri-ciri. Yang pertama, malam itu tidak turun hujan. Yang kedua, malam itu air laut terasa hambar. Yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar malam itu tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas, jadi standar. Kemudian besoknya matahari tidak terlalu terik, tidak terlalu panas. Kenapa? Karena besoknya malaikat itu akan kembali kepada Allah dan cahaya matahari ditutupi oleh sayap-sayap malaikat. Dan malaikat membawa catatan amal manusia pada malam itu. Maka 10 malam terakhir kalau bisa kita itikaf di masjid. Itikaf itu tidak harus sampai pagi. Boleh 1 jam, boleh setengah jam. Tapi syaratnya nggak boleh ngobrol. Misalnya nih sholat isya ya. Sholat isya habis witir teman-teman ambil sejadah lalu teman-teman minggir sendiri di ujung kayak gitu. Nah, melakukan beberapa aktivitas itikaf di antaranya adalah baca Quran. Oke, kemudian zikir, kemudian mengingat kekurangan diri. Oke, kemudian berdoa ya, kemudian setelah itu sholat sunnah. Pokoknya capek baca Quran, sholat sunnah. Capek sholat sunnah, baca Quran. Capek baca Quran, berdoa. Capek baca doa, baca Quran lagi. Nah itu boleh ya, bisa 1 jam, bisa setengah jam. Atau habis taraweh teman-teman pulang dulu aja.
pulang dulu nanti kalau azan subuhnya jam 4.30 ke masjidnya jam 3.30. Boleh bawa kurma, boleh bawa madu yang udah diangetin atau bawa teh ke masjid. Ya, jadi menjelang azan subuh itikafnya. Itu bisa. Ingat jangan tinggalkan itikaf ini kalau bisa. Karena itu doa-doa kita mustajab. Itu doa-doa kita mustajab, bahwa dosa kita diampunkan, bahwa amal kita dilipat gandakan ya. Nah itu usahakan di masjid atau di musola yang sudah diwakafkan. Perempuan gimana? Pergi aja lah, nggak ada problem itu. Ya, nah karena boleh nggak itikaf di rumah? Kalau teman-teman di rumah doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Kalau di rumah itu namanya zikir. Kalau di rumah itu namanya baca Quran. Kalau di rumah itu namanya sholat sunnah. Tapi kalau mau dianggap dia itikaf, dia mesti di masjid atau di musola. Di masjid atau di musola pun, kalau teman-teman di masjid atau di musola pun, kalau seandainya teman-teman itu sambil ngobrol, juga bukan itikaf namanya. Jadi itikaf itu boleh teman-teman seperti tadi. Nggak harus jam 3 ya. Jam 3 ke subuh itu 2 jam. Itu udah lama banget loh itu. Itikaf itu yang penting produktif ya. 1 jam itu produktif untuk kita banyak berdoa ya. Kalau malam Lailatul Qadar bagi wanita yang haid ya di rumah aja. Nggak ada masalah. Tapi zikir, mengingat kekurangan diri, berdoa, baca sholawat dan seterusnya. Doa malam Lailatul Qadar. Jadi mulai hari ini nggak apa-apa. Habis sholat coba baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Persiapkan malam Lailatul Qadar itu. Itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sholat di malam Lailatul Qadar, bagaikan sholat 83 tahun lamanya. Lailatul Qadar ya. Persiapkan dengan ilmu, nggak lewat-lewat gitu aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Gitu ya. Oke ya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha memaaf. Iya, nggak boleh ngobrol Mbak Oma. Ya, boleh ngobrol, tapi ngobrol-ngobrol yang tidak ada hubungannya dengan ibadah ya, tidak yang ada hubungan dengan ibadah ya. Oke, gitu ya guys. Oke. Ustazah, oke, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ustazah, kalau lupa nggak niat itikaf, apa masih dinamakan dengan itikaf? Kalau lupa nggak niat itikaf, itikaf itu nggak perlu pakai niat ya. Itikaf itu cukup melakukan aktivitas yang tadi saya sebutkan ya. Oke. Ntar ya. Ntar ya guys. Oke. Oke ya, nah kita lanjut ya. Oke, Ustazah, gimana kalau kita tahu malam itu malam Lailatul Qadar? Baik, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Apakah suara aku jelas? Jelas ya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Adakah hadis yang tarawih yang ke-16 dijamin masuk surga? Nggak ada. Ya, oke, aku coba jelaskan ya bahwa ada beberapa ciri malam Lailatul Qadar. Teman-teman fokus ya. Ada beberapa ciri malam Lailatul Qadar ya. Bunda Liza perhatikan. Yang pertama adalah malam itu terletak pada 10 malam terakhir ganjil. Oke. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Oke. Malam itu terletak pada 10 hari malam ganjil terakhir ya. 21, 23, 25, 27, 29. Oke. Nah, itu dia ya. Kemudian yang kedua adalah pada malam itu tidak turun hujan. Jadi kalau misalnya malam 23 hujan, bukan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, pada malam itu air laut terasa hambar. Tapi nggak perlu
teman-teman cek pula air laut ya. Kemudian yang keempat, besok paginya tidak terlalu terik. Kenapa? Karena malaikat kembali ke langit ya, dan kemudian cahaya matahari tertutupi oleh sayap-sayap malaikat ya. Kenapa Mbak Titi? Oke, besok malaikat kembali ke langit dan kemudian kemudian tertutupi oleh sayap-sayap malaikat ya. Matahari redup besoknya. Nah, kemudian persoalannya kan kayak gini, bahwa malam ganjil itu kan kadang-kadang kita bilang pemerintah dengan Muhammadiyah kan beda tuh malam ganjilnya setiap tahun. Maka untuk mengantisipasi ini semua, maka setiap tahun saya mengarahkan jamaah untuk itikaf 10 malam terakhir. Kan enggak jelas malam ganjilnya kapan, versi pemerintah ini, versi Muhammadiyah ini. Maka 10 malam terakhir ganjil. Apa yang mesti otomatis lakukan 10-10-nya, jangan cari yang ganjil aja. Paham gak kira-kira? Lakukan 10-10-nya ya. Lakukan 10-10-nya, jangan cari yang ganjil. Karena cari yang ganjil sekarang malah 2. Nah, maka lakukan 10-10-nya iktikaf. Nah, apa artifikat iktikaf? Iktikaf itu adalah duduk tenang diam di masjid. Bisa 30 menit, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Ya, misalnya misalnya nih ya teman-teman ya, habis witir teman-teman boleh 1 jam santai di masjid sambil itikaf mojok. Ada 5 aktivitas itikaf ya. Yang pertama adalah teman-teman boleh berzikir, catat di rumah ya, zikir, kemudian ingat kekurangan diri, kemudian baca Quran, kemudian sholawat, kemudian sholat sunnah. Oke, aku ulang ya. Yang pertama adalah zikir, kemudian baca Quran, kemudian ingat kekurangan diri, kemudian sholat sunnah, kemudian berdoa. Ingat, doa pada malam Lailatul Qadar pasti mustajab. Nggak ada enggak ya, nggak ada enggak guys, mustajab ya guys, nggak ada enggak ya. Jadi teman-teman baca Quran, capek baca Quran bawa zikir, capek baca zikir bawa berdoa, capek berdoa bawa kekurangan diri, ingat kekurangan diri, capek juga baca lagi yang lain. Nah, itu 1 jam cukup, nggak harus sampai pagi. Kalau orang kan banyak bilang harus sampai pagi, enggak. Yang penting produktif, jangan ngobrol selama itikaf. Atau teman-teman pulang dulu, nanti kalau azan subuh jam 4.30, teman-teman ke masjidnya jam 3.30 ya, bawa madu, bawa kurma untuk berbuka atau bawa untuk bersahur. Itikaf sendiri di masjid pojok-pojok. Itikaf itu aktivitas sendiri, dia mojok-mojok gitu. Kalau ngobrol sambil baca Quran, kalau ngobrol sambil sholawat, kalau ngobrol sambil berdoa, itu namanya sholawat, doa dan baca Quran. Tapi kalau dia mau dianggap iktikaf, dia harus sendiri. Oke, sholat sunnahnya sholat apa? Bebas lah. Boleh sholat taubat, boleh sholat hajat, boleh sholat tahajud. Ya kan? Nah, boleh sholat istikharah. Ya kan? Nah, boleh sholat tahiyatul masjid kalau di masjid ya. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Pokoknya random aja guys. Oke. Nah, apakah boleh dilakukan di rumah? Tidak. Yang namanya iktikaf ada 2 syarat. Yang pertama di masjid atau di musola atau dan diam. Ustazah, saya baca Quran di masjid di musola tapi sambil ngobrol. Itu baca Quran namanya, bukan iktikaf. Ustazah, saya di masjid sambil sholawat kok. Itu sholawat namanya sambil ngobrol. Namanya adalah sholawat. Tapi kalau mau dianggap iktikaf, diam, mojok, sendiri, lakukan aktivitas tadi. Diam. Namanya aja iktikaf itu berdiam diri di masjid. Oke? Udah paham? Udah paham? Nah, di rumah boleh nggak? Kalau di rumah bukan itikaf namanya cuy. Kalau di rumah namanya baca Quran. Kalau di rumah namanya zikir. Kalau di rumah namanya sholat sunnah. Ya, kalau mau dianggap itikaf di masjid atau di musola dan diem. Kalau tidak terpenuhi syaratnya bukan itikaf namanya. Tapi boleh aja, nggak ada masalah gitu. Saya di rumah aja ustazah, saya zikir pada malam Lailatul Qadar. Saya baca Quran, saya ingat kekurangan diri. Saya sholat sunnah, saya sholawat di rumah. Silahkan.
tapi itu bukan itikaf namanya. Pahalanya beda, oke? Nah, pahalanya beda. Jadi namanya ya zikir, namanya baca Quran, namanya itu. Jadi kalau dia mau dianggap itikaf, mesti diam di masjid ya. Diam di masjid tapi nggak harus sendiri, ada teman-teman lain tapi nggak boleh ngobrol. Atau di musola ya, kayak gitu. Nggak harus sampai pagi, kalau banyak orang salah paham kan dari taraweh sampai pagi kayak gitu, enggak. Ya itikaf tuh boleh setengah jam, boleh 1 jam, habis witir itikaf dulu, jam 10 udah di rumah, nggak ada masalah. Ya dilakukan di 10 malam terakhir untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Termasuk perempuan Mama Naya, nggak ada masalah. Ya perempuan itu dilarang ke masjid tuh dulu Mbak, udah lama pada masa Nabi. Ya lebih baik wanita sholat dalam rumahnya, lebih baik dalam kamarnya, lebih baik dalam kamarnya yang kecil. Itu dulu saat situasi tidak aman. Kalau sekarang ada dalil yang membersihkan itu semua. Izasta'zana nisa akum fil lail ilal masjid fa'dzul lahun. Jika istri kali Alhamdulillah. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Teman-teman jangan khawatir. Pasti ada orang juga itikaf di masjid. Pokoknya 10 malam terakhir itu rata-rata masjid itu buka kok teman-teman kan. Yahdikumullah. Ya jadi masjid itu buka kok. Ya, nah jadi kalaupun teman-teman gak bisa setiap malam ya masjid malam ganjil aja. Cuman kan malam ganjil antara pemerintah dan Muhammadiyah kan beda. Ya lakukanlah tiap hari walaupun cuma setengah jam ya hadikumullah. Paham ya? Kira-kira sudah paham kira-kira? Oke. Nah, jadi pokoknya kan zikir tuh ya, baca Quran tuh, ingat kekurangan diri tuh, ya sholat sunat tuh gitu kan. Nah kalau mau zikir, nah yang perbanyak zikirnya zikir apa? Zikirnya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Masjidnya penuh Zah, nggak bisa mojok, penting Bapak jangan ngobrol. Walaupun Bapak mojok, tapi Bapak teleponan dan video call, tetap bukan itikaf namanya. Jadi substansi dari itikaf itu bukan sendiri, bukan mojok atau tidak mojoknya. Idealnya mojok, biar kita nggak ngajak, nggak diajak dan nggak ngajak orang ngobrol. Masjidnya penuh, ya udah, yang penting jangan ngobrol. Kalaupun Bapak mojok tapi Bapak sambil video call, itu dia tetap tidak itikaf namanya, batal itikafnya. Oke, waktunya boleh sejam, boleh 2 jam, tidak harus sampai pagi, habis taraweh 1 jam, atau pulang dulu ke rumah menjelang azan subuh sambil sahur ke masjid boleh. Nggak jadi masalah. Kira-kira apakah sudah paham teman-teman? Oke, ya, kira-kira sudah paham? Nah, ada masjid yang menyediakan itikaf bersama. Silahkan, cuma proses daripada itikafnya tetap sendiri. Karena kalau bareng-bareng itu bukan itikaf namanya, barzanji namanya. Ya mungkin tahajudnya bisa bareng, mungkin sholat hajatnya tengah malam bisa bareng ya. Tapi nggak boleh ngobrol, rame-rame ngobrol berapa beras sekarang? Oh mahal loh, dah batal itikafnya ya. Nah, batal nanti itikafnya ya. Oke kayak gitu ya guys. Ustazah habis maghrib menjelang isya gimana? Lah kita mengejar malam Lailatul Qadar ya. Malam Lailatul Qadar itu terhitung dari habis isya menjelang azan subuh. Dari habis isya menjelang azan subuh ya. Oke gitu ya. Ustazah imamnya terlalu cepat. Saya nggak bisa menyelesaikan fatihahnya. Itu gimana? Memang iya sih. Iya aku juga. Oke jadi begini ya teman-teman ya. Bahwa ketika imamnya terlalu cepat ya jadi kan cara sholat berjamaah itu gini kan ya. Bolehkah wirid duduk selonjoran? Gak masalah. Ada dalil, ya habis isya Mbak hari ini betul. Ada dalil sallu qa'iman, sholatlah maaf. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Ya kan? Jadi iktikaf itu boleh selonjoran. Ya capek boleh baring. Boleh selonjoran, boleh duduk, silakan, tidak ada masalah. Ya, yang penting jangan ngobrol.
kalau tertidur gini-gini doang nggak ada masalah. Makanya menurutku iktikaf itu nggak harus lama tapi berkualitas. Ada orang iktikaf sampai pagi tapi tidurnya 4 jam. Ngapain yang tidur di rumah? Ya kan? Jadi diem di masjid. Baca Quran, capek baca Quran, zikir. Lalu habis zikir, doa. Doanya catat dari rumah, doa banyak-banyak, ya kan? Kemudian setelah itu teman-teman boleh solawat. Setelah itu lakukan sholat sunnah. Mulainya dari Mbak Mom Dea 10 malam terakhir, nanti masih malam 18. Mau dimulai malam ini juga nggak apa-apa. Dia kalau Lailatul Qadar itu dihitung dari malam 20 sampai 30, ya kan? Nah, yang penting padat 1 jam cukup sih, udah lama itu. Ini ada orang itikaf sampai pagi, habis itu udah tidur rupanya. Ya sama aja bohong. Nah, nanti doa itu teman-teman catat pengen doa apa di rumah atau bawa buku doa-doa. Atau kan teman-teman punya harapan tuh, punya doa tuh. Kalau aku mah doanya aku catat. Pertama yang aku doakan ibadahku. Ya kemudian doakan rezeki. Catat aja biar kita ingat, ya Allah saya pengen rezeki sekian. Ya Allah akhlak kita. Kan yang 4 hal yang perlu kita doakan. Yang pertama adalah ibadah kita. Doa ya kan. Yang kedua adalah akhlak kita. Akhlak ini perlu diperbaiki. Yang suka marah-marah, ya Allah jadikan aku orang tidak pemarah. Gitu-gitu kan. Yang suka yang nakal, yang suka ngomongin orang. Ya Allah saya nggak pengen ngomongin orang. Saya pengen hijrah. Yang ketiga doakan rezeki kita. Ya Allah saya pengen rezeki yang banyak. Jumlahnya berapa. Pengen ganti rumah. Pengen ganti mobil. Seterusnya. Kemudian yang keempat doakan orang lain. Catat doa. Jangan pas doa bingung. Ya Allah engkau tahu apa yang aku mau, kabulkan sekian terima kasih. Ya, jangan. Ya catat doanya secara detail. Pakai bahasa Indonesia. Doakan. Ingat malam Lailatul Qadar kullud doa mustajab. Setiap doa mustajab. Kullul amal al-ujrah. Setiap amal akan diterima dan akan dilipat gandakan. Nah habis sholat taraweh terus di rumah terus ke masjid untuk itikaf bisa. Habis taraweh pulang dulu ke rumah ke masjid itikaf bisa. Atau nggak usah pulang tetap di masjid habis taraweh habis witir kan. Habis witir tetap di masjid 1 jam boleh. Atau pulang dulu besok menjelang azan subuh nggak apa-apa. Nah itu dilakukan kalau bisa setiap malam. Tapi aku nggak bilang lama-lama loh. Jangan salah paham nanti lama-lama sampai pagi. Tidak ya bisa 1 jam, bisa 2 jam. Kecuali kalau teman-teman mau sampai pagi ya itu pilihan teman-teman semua. Oke gitu ya. Oke udah iktikaf nanti aku coba buat juga videonya ya. Oke Ustazah kalau buat amalan di rumah apakah tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar? Bisa di rumah juga kalau mau dilakukan 1/4 jam Mbak Titi bercanda saja. Ya, oke. Kalau dia di rumah, ya, kalau dia di rumah, teman-teman zikir. Kalau di rumah teman-teman baca Quran. Kalau di rumah teman-teman kemudian sholat sunnah dapat fadilah Lailatul Qadar, tetap diijabah doanya. Sama-sama ya. Hanya saja tidak dapat pahala itikaf karena itikaf itu pahalanya kan lebih besar. Oke ya, jangan Mbak Titi. Ini lagi belajar mereka. Ustazah, ya, sholat taraweh di rumah lalu itikaf bisa nggak? Bisa aja ya. Oke ya, clear ya teman-teman ya. Oke, oke. Yang haid bisa di rumah sekedar berdoa. Yang haid bisa di rumah sekedar mengulang hafalan. Yang haid bisa di rumah sekedar apa namanya sekedar solawat. Oke, nah clear ya teman-teman ya. Nah rekaman di video ini akan aku upload hari ini di channel YouTube aku Ustazah DR Nela Luki serta teman-teman semua yang terlambat hadir bisa pantau juga video-video aku hari ini full. Aku sampaikan 12 video tentang malam Lailatul Qadar. Ada mau tanyakan komen aja di video nanti aku jawab. Oke. Gitu clear ya. Jadi rekaman video ini bisa dilihat di channel YouTube aku atau di video aku yang hari ini ya. Siap Mbak Ella ya. Oke. Pokoknya guys semangat iktikaf ya. 10 malam terakhir. Doanya apa? Kalau kan tadi tuh kita iktikaf itu doa, duduk diam di masjid, doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Coba ya doanya catat kan aku bilang gitu ya. Catat teman-teman mau doanya apa ya kan. Nah catat mau doanya apa. Kemudian zikir.
Zikir yang paling masyhur yang tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seperempat jam nggak cukup, ini aktivitasnya soalnya banyak, Mbak. Kemudian doa, zikir, kemudian baca Quran. Nah, baca Quran. Kemudian ingat kekurangan diri, ingat dosa-dosa dan sholat sunnah. Sholatnya apa? Bisa sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, dan seterusnya. Kalau setengah jam nggak bakal cukup. Setengah jam itu bukan itikaf, itu namanya baca Quran. Ya setidaknya 1 jam lah, ya kan. Nah bawa buku Majmu' Syarif boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, clear ya. Nah habis taraweh boleh tetap di masjid 15 menit. 1 jam kan jadi 15 menit pula ya. Aku bilangnya 1 jam atau pulang dulu nanti menjelang azan subuh boleh ke masjid. Boleh sejam, boleh 2 jam, boleh sampai pagi, terserah teman-teman semua. Oke, nah seperti itu. Ambil kesempatan karena kita nggak tahu kapan malam Lailatul Qadar ya. Suratnya terserah aja mau baca surat apa. Ya, malam Lailatul Qadar itu malam diturunkan Al-Quran, pasti doanya diijabah. Ya, kalau di masjid-masjid ada program-program Lailatul Qadar, teman-teman ikuti. Kurang tidur 10 hari nggak masalah, biasa itu. Ya kan, kan itu adalah bonus dari Allah ya. Oke, aku tadi mau jelaskan tentang kalau ada yang bertanya jawab sekedarnya, Mbak. Nah, jawab sekedarnya aja. Kalau buang angin boleh ambil wudhu. Ambil wudhu, jangan beli sate. Batal itikafnya. Ambil wudhu, buang angin ngambil wudhu, tertidur boleh ngambil wudhu. Ngobrol boleh sekedar jawab, tapi jangan ngobrol. Jawab pertanyaan boleh tapi jangan ngobrol. Ya, ambil wudhu tapi jangan mampir beli kerupuk kuah ya Bunda Lisa ya. Ini kadang-kadang itikaf beli kerupuk kuah balik ke masjid udah bawa kerupuk kuah. Jangan ya. Itu sayang sekali. Kadang dalam versi agama kita, itikaf itu kan kita doa menentukan doa kita menjelang Ramadan berikutnya. Luar biasa. Harus tahu tentang Lailatul Qadar. Kalau nggak tahu rugilah. Ya, karena itu adalah promo ya dari Allah, ya kan? Oke ya. Nah, udah kayak gitu caranya ya. Ustazah, oke, apa ada sholat Lailatul Qadar? Nggak ada sholat Lailatul Qadar. Ya Mbak Wahyu, sholat Lailatul Qadar nggak ada. Yang ada sholat di malam Lailatul Qadar. Oke ya. Oke, clear ya. Itikaf itu di masjid atau di musola. Di rumah bukan itikaf namanya. Di rumah baca Quran namanya. Di rumah itu zikir namanya. Kalau di rumah itu sholawat namanya. Kalau mau dianggap itikaf ya lakukan di masjid. Kalau di rumah boleh tapi bukan itikaf namanya ya. Oke, kalau di rumah ya berarti sekedar baca Quran aja berarti. Kalau di rumah ya berarti sekedar zikir aja berarti. Ya kan? Lakukan 10 malam terakhir ganjil atau 10 malam terakhir lah. Ya ini kan malam 18, besok malam 19, lusa lah. Lusa malam ya sampai Ramadan. Semoga teman-teman sehat. Semoga persiapkan untuk itikaf. Lututnya disiapkan. Kalau sakit lutut di itikaf minum madu osteo. Slebeo. Oke ya. Ustazah boleh nggak uang THR untuk bayar zakat fitrah? Boleh, nggak ada masalah. Ustazah tolong jelaskan cara sholat berjamaah. Aku bingung alamak jam. Ya, jadi ketika imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Aku ulang ya. Ketika imamnya baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Oke, gitu ya. Ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Oke, walaupun si makmum ini belum selesai iftitah tapi dia diam ya. Oke, aku ulang ya. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Iya Mbak Yeyen, ketika imam baca ayat pendek, makmumnya baru baca Al-Fatihah. Saya ulang, ketika imamnya baca ayat pendek, makmumnya baru baca Al-Fatihah. Oke. Ketika imamnya cepet ayat pendeknya kayak rudal, maka si makmum ini belum selesai lagi baca Al-Fatihah. Misalnya Mbak Rabunah nih, baru ihdinas siratal mustaqim. Imamnya sudah Allahu Akbar. Maka langsung ruku ikut imam. Oke. Sudah itikaf boleh pulang Zah. Kalau setelah itikaf mampir rumahku dulu jangan pulang. Ya boleh lah Mbak. Habis itikaf pulang lah Mbak. Mbak mau kemana lagi? Nggak mungkin ke
rumahku, ya habis itikaf pulang. Ya kan mau kemana cuy habis itikaf, bercanda ya Mbak. Jadi sholat isya, ba'diyah isya, taraweh, witir, iktikaf sampai 1 jam misalnya. Atau 2 jam, pulang Mbak. Nggak usah kemana-mana lagi, pulang. Ya, ajak suami itikaf atau ajak tetangga sama teman pulang Mbak, nggak usah mampir ke rumah aku. Nah, ya gitu, gitu ya. Nah, pulang aja, nggak jadi masalah. Ya, atau Mbak pulang dulu. Ya, habis witir Mbak pulang, Mbak nggak usah itikaf dulu. Ya, Mbak pulang, nanti menjelang azan subuh baru Mbak ke masjid. Nah, atau ke musola. Nah, baru itikaf menjelang azan subuh. Nah, aku tim yang mana? Aku tim yang menjelang azan subuh. Karena gimana pun itikaf itu lebih baik di 10 malam terakhir, di sepertiga malam terakhir. Nah, ini ya, yang paling baik itu itikaf sepertiga malam terakhir. Jadi, malam itu kan dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Boleh aja teman-teman habis taraweh langsung itikaf. Tapi aku tim yang pasti pulang dan kemudian menjelang azan subuh baru aku ke masjid. Sahur pulang ke rumah enggak. Kami sahurnya di masjid. Kami bawa apalah ya di masjid, entah bawa teh, entah bawa madu, bawa kurma. Biasanya yang aku lakukan bawa kurma untuk rame-rame, bawa madu untuk rame-rame, bawa bakwan salalawa ya. Itu bisa makan, disediakan di sejadah masing-masing ya sambil sahur. Seperti itu ya. Nah, kayak gitu dia lebih afdol sih, tapi kan bisa kok habis isya ya. Ustazah, Lailatul Qadar Al-Ikhlas berapa kali bebas ya? Bawa bekal, bekal sahur aja sih. Ya bekal sahur aja ya, dan air putih pakai ini ya, bawa gitu macam kita di. Makanya kalau kita di sini makin ke ujung, makin ke ujung kan kita makin ini guys, makin sepi kan. Kalau di Mekah Madinah makin ke ujung itu makin rame. Karena gong daripada Ramadan adalah Lailatul Qadar guys. Ya, Lailatul Qadar ini yang dicari oleh banyak orang guys. Oke, berarti puasa 20 hari ya. Ini kan malam 18. Kemudian besok 19, berarti besoknya lagi 20. Sampai 10 hari ke belakang. Lebih cepat aja bangunnya. Ya, kayak gitu ya, teman-teman ya. Parfum harum Zah warna hitamnya. Ya, nanti bisa spill dan hari ini terakhir aku spill parfum hitam karena dia udah habis. Oke ya. Oke ya, Ustazah. Oke ya, sebentar ya. Puasa 6 hari bulan Syawal tapi belum bakal puasa. Maksudnya gimana? Aku nggak paham. Nah gitu ya guys, clear ya. Malam Lailatul Qadar clear ya teman-teman ya. Malam Lailatul Qadar clear ya guys. Nah, saya itikaf di masjid. Malah diganggu makhluk halus. Oh, jadikan dia kasar. Nggak ada itu Mbak, itu pikiran Mbak aja. Oke, dah. Nah, itikaf di rumah nggak bisa, harus di masjid. Coba cek video aku hari ini tentang malam Lailatul Qadar dan itikaf. Bisa cek live daripada akun ini di channel YouTube aku. Hari ini kita re-upload setiap hari rekaman live kita di channel YouTube aku, Ustazah Nela Luki. Oke, gitu ya guys. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku ingatkan lagi bagi teman-teman yang yang mau berdoa di malam Lailatul Qadar, mulai hari ini baca 3 kali setiap habis sholat. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, oke, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Coba oke, di masjidku nggak ada itikaf, kita yang itikaf Mbak. Nggak usah masjid yang itikaf, kita yang itikaf. Ya, nggak ada orang itikaf kita ya, ajak teman 1 orang ya. Oke, ini ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Puasa Daud dimulai dari hari kedua Syawal ya. Ustazah, tadi malam kalau malam Lailatul Qadar tidak. Malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir ganjil. Tadi malam itu malam nuzul Quran ya. Oke ya. Nah, ini malam 18, besok 19, lusa 20. Itikafnya 10 malam terakhir ganjil. Ustazah, oke, apakah di malam Lailatul Qadar kita hanya itikaf? Itikaf itu bukan hanya,
Itikaf itu di dalamnya ada baca Quran, ada berzikir, ada berdoa, ada ingat kekurangan diri, ada sholat sunnah, ya. 10 malam terakhir. Yang ganjil, masalahnya yang ganjil kita kan nggak tahu kapan. Pemerintah dengan Muhammadiyah beda ganjilnya. Maka biar aman lakukan semuanya. 10-10-nya ya kan. Oke clear. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah kenapa nggak boleh di rumah? Silahkan di rumah tapi bukan itikaf namanya. Kalau mau dianggap itikaf dia mesti di masjid atau di musola. Kalau di rumah namanya baca Quran. Kalau di rumah namanya zikir. Oke. Boleh di rumah tapi namanya bukan itikaf ya. Oke gitu ya guys. Namanya bukan itikaf ya. Jam berapa mulai Ustazah? Jam 6-an tadi ya. Iya dong di rumah bisa. Siapa yang larang zikir di rumah? Siapa yang larang baca Quran di rumah? Silahkan tapi namanya bukan itikaf ya kan. Kan teman-teman maunya itikaf nih. Ustazah saya di masjid baca Quran sambil ngobrol. Itu baca Quran namanya. Ustazah saya di masjid baca Quran diem sendiri, zikir sendiri. Itu baru itikaf namanya. Nah, gitu dia. Oke cuy, paham ya? Nah, Ustazah saya baca Quran diem sendiri di rumah, zikir sendiri di rumah. Ya, solawat sendiri di rumah. Itu bukan itikaf namanya. Namanya solawat, namanya zikir. Namanya baca Quran. Kalau mau dianggap itikaf di musola, oke, di masjid. Ustazah saya punya musola tapi musolanya dalam rumah. Itu bukan musola namanya. Yang musola bisa dipakai itikaf adalah musola yang sudah diwakafkan oleh orang banyak. Musola itu udah dipakai di RT, udah dipakai di RW. Saya di musola ke ustazah tapi musola dalam rumah. Ya itu bukan musola. Ya itu tempat sholat saja. Jadi boleh itikaf di masjid atau di musola tapi musolanya yang sudah diwakafkan. Oke. Oke, yang sudah diwakafkan oleh orang banyak ya. Apakah ini wajib? Tidak. Apakah saya haruskan? Tidak ya. Cuma kan ini amalan saja di malam Lailatul Qadar. Jangan berkelahi pula sama suami kalau suami nggak ngizinkan. Aku mau itikaf. Siapa bilang? Ustazah Nela, di rumah aja lah dek. Nggak ada. Abang calon ahli neraka. Itikaf 10 malam terakhir. Aku harus pergi. Nggak usah. Di rumah juga nggak apa-apa. Tapi bukan itikaf namanya. Oke, paham ya? Insya Allah doanya juga mustajab dan seterusnya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Nanti kalau lututnya sakit boleh selonjor ya. Oke, gitu ya guys. Oke. Ustazah, nah kira-kira gimana? Ini kan malam ke-18, besok malam ke-19, besok malam ke-19, pahalanya sama nggak Zah? Pahala itikaf dengan pahala tidak itikaf beda ya. Oke ya, oke, beda ya. Tapi sama-sama diijabah doanya karena itu malam Lailatul Qadar ya. Ustazah di surau boleh nggak ada masalah. Arah selonjoran jangan ke arah kiblat. Kalau teman-teman mau selonjoran boleh ke kiri dan ke kanan ya. Oke, ke kiri dan ke kanan ya. Sambil buka-buka HP boleh nggak Zah kalau itikaf? Nggak boleh. Itikaf itu harus fokus, duduk, tenang, diam. Kecuali buka HP-nya di dalam HP ada buku doa, ada PDF doa-doa, itu bisa. Itikaf wajib nggak Zah? Ya enggak lah, itikaf kok wajib? Enggak. Ustazah, oke, kalau lagi haid apa ada peluang malam Lailatul Qadar? Semua orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dan semua orang yang berdoa pada malam Lailatul Qadar semuanya dapat malam Lailatul Qadar. Walaupun haid ya di rumah ya boleh berzikir. Walaupun haid ya di rumah boleh solawat. Walaupun haid di rumah ya boleh sekedar membaca zikir malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Aku terlambat ustazah. Iya, kita udah mulai dari tadi ya. Setiap pagi kita mulai jam 6-an ya guys. Setiap pagi ya. Oke ya. Ustazah, nah ini dia ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Oke. Gitu ya guys ya. Aman ya teman-teman ya. Sehat selalu semua di sana ya.
Ustazah mulai malam 17 saat sholat witir pakai doa witir. Silahkan. Kalau tak pandai baca Quran macam mana? Kalau tak pakai baca Quran ya sekedar berdoa, berzikir dan seterusnya. Dibaca berapa kali nih? Dibaca terserah. Baca aja lah 3 kali setiap mau habis sholat ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Oke, nanti kita akan bahas itikaf terus di sesi-sesi berikutnya ya. Tadi kita mulai jam 6-an ya guys. Oke, gitu ya. Mbak Anas ya. Oke, gitu ya. Oke, nah udah ya. Udah berapa jam itikaf, jam berapa itikaf, apakah semua udah jelas? Udah clear ya teman-teman ya. Pokoknya dilakukan 1 jam, kemudian dilakukan atau pulang dulu nanti menjelang azan zuhur ke masjid ya gitu ya guys. Coba lihat rekaman video ini di live di channel YouTube aku nanti, atau teman-teman cek video aku hari ini aku akan buat semua video tentang malam Lailatul Qadar dan itikaf ya. Kayak gitu. Udah paham ya soal itikaf, udah clear ya teman-teman ya, clear ya. Nah, jadi dilakukan di 10 malam terakhir. Ya, jangan yang ganjil aja. Semuanya teman-teman kerjakan. Semuanya teman-teman kerjakan 10 malam terakhir. Ya, nanti teman-teman bisa lakukan bisa 1 jam, bisa 1 jam, bisa 2 jam, atau bisa 30 menit aja misalnya. Kayak gitu kan? Gitu ya. Oke gitu ya. Nah ini doanya, kalau doanya udah mulai dibaca dari sekarang ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti kita ulang-ulang lagi ya. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Ustazah aku mau beli parfum. Nanti parfum jam 7 ya guys. Guys, aku minta maaf untuk parfum warna hitam stoknya habis. Teman-teman gercepin aja, yang dapat hari ini berarti dia beruntung. Karena parfum hitam kita sudah habis, sepertinya hari ini terakhir. Selamat tinggal kepada parfum yang hitam, parfum yang aku pakai itu. Kalau parfum putih masih ada, teman-teman bisa repeat order karena dia produk baru kita. Terima kasih teman-teman yang sudah suka dengan parfum aku. Yang Rosy Glow sudah habis, yang Aquatic Blossom sudah habis, dan tinggal Coco Breeze karena dia produk baru kita. Dan nanti akan ada lagi di akhir bulan Maret. Thank you banget ya teman-teman yang sudah CO parfumnya dan yang sudah suka dengan parfum itu. Dipakai, dibawa sholat boleh. Kemudian saat Idul Fitri boleh dipakai. Parfum kita itu parfum terbaik dari dunia perparfuman Indonesia. Parfum itu ada 3 jenis sebenarnya. Yang pertama adalah ED Toilet, itu ketahanannya cuma 4 jam. Ya, ketahanannya cuma 4 jam. Yang kedua adalah EDP. EDP itu ketahanannya 8 jam. Tapi parfum yang aku buat itu ketahanannya sampai 24 jam up. Dan di baju itu bisa tahan berhari-hari. Dan itu asli original X-ray. Yang udah